dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajahah bersama-sama, kita niatkan untuk thalabul ilm, bersama-sama tanasuh, saling menasihati tentang kebaikan dan mengisi waktu puasa kita dengan amal soleh. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satidah rahimakumullah, untuk kesempatan Ramadan kali ini pembahasan kitab Riyadhus Shalihin kita selangi kita membahas tentang ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dan bulan Ramadan. Karena ini perkara yang yang wakil agar apa yang kita dapatkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala atau tema-tema yang berkaitan dengan Ramadan atau puasa ini ada pengayaan, ada penambahan terkait tentang pemahaman. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 185. Punika sampun hafal sedaya nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat punika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait tentang detail ibadah terutama puasa. Jadi memang terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan satu perintah dari ibadah itu sekaligus didetailkan pelaksanaannya. Didetailkan pelaksanaannya. Tapi juga ada yang tidak, hanya perintah mujmal. Bahkan penjelasannya itu tidak bisa langsung dirujuk dari Al-Quran, butuh kita penjelasan yang lain agar kita bisa melaksanakan itu dengan sempurna. Contoh misalnya sholat sendiri, aqimus sholah, kerjakanlah sholat, itu secara teknis tidak ada di dalam Al-Quran. Bahkan terkait tentang mawaqit, mengerjakan sholat terkait tentang waktunya, itu di Al-Quran juga tidak disebutkan 5, tetapi cuman 3 nih. Aqimus sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini yang pernah digugat sama siapa? Adi Armando. Kita ini salah, sholat 5 waktu, harusnya 3 waktu katanya. Ini kalau kita nggak paham usul fikih kita akan emosi ya, karena memang tauqid pembagian waktu itu ada 3 di situ, yaitu sholat nahariyah, sholat lailiyah, dan sholat subuh. Kalau nahariyah zuhur dan asar, makanya ini bisa dijamak dalam kondisi tertentu. Maghrib sama isya itu sholat lailiyah, bisa dijamak dalam kondisi tertentu. Lah, detailnya ada di dalam sunnah. Tapi juga ada syariat itu atau perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu secara detail terkait tentang teknisnya. Contohnya adalah faraid, pembagian mawaris itu sampai detail, prosentasenya itu begitu sangat detail oleh apa? Oleh Al-Quran. Artinya kita ngerujuk dari Al-Quran saja sudah bisa dipraktekkan secara syamil, secara sempurna, secara sempurna. Laifatullah rahmatullah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam perkara faraid itu sampai ada
komentar nih dari salah satu ulama dalam mazhab Syafi'iyah, beliau menjelaskan faraid itu merupakan nisful ilm, separohnya ilmu. Kenapa separohnya ilmu? Karena tidak ada dari kita yang nggak bisa lepas dari faraid. Kita ini kalau tidak menjadi ketika ada kejadian kematian nih, kalau kita ini tidak menjadi orang yang ditinggal mati akhirnya menjadi ahli waris, maka kita akan menjadi orang yang mati yang meninggalkan warisan. Maka nggak ada orang Islam itu yang dia bisa lepas dari praktek mawaris ini. Lah ketika dia praktek nggak punya ilmu, lah bahayanya di situ. Bahayanya di situ. Makanya bagi orang yang nggak paham mawaris dalam dua kondisi apapun itu akan merugikan. Kalau dia itu adalah pihak yang ditinggal mati, artinya dia berhak mendapatkan mawaris. Kalau dia tidak paham mawaris ya kan, nanti akan berpotensi di situ terjadi kedoliman, merasa memiliki hak yang bukan hak dia, atau ketika taksim ya kan, membaginya tidak sesuai dengan aturan syariat. Kalau dia pihak yang akan meninggal dunia kalau tidak paham mawaris juga bahaya. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya ya kan meninggalkan anak-anak yang juga tidak paham mawaris, ini juga rawan. Maka dijelaskan secara detail. Begitu juga puasa, mulai dari waktunya ya kan, Ramadan, syahrul Ramadan, mulai dari teknis berpuasanya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Walaupun dalam tafsir Mukatsir itu dijelaskan ada sahabat itu yang salah paham tentang ini. Jadi ketika mau puasa itu gantung apa benang di depan di pintu rumahnya gitu. Benang putih dan benang benang hitam gitu. Itu nanti kalau yang putih sudah ketutup hitam, yang hitam sudah ketutup putih nih. Padahal itu kan terkait tentang fajar dan tentang terbenamnya matahari. Terus terkait tentang ketika kita ini tidak mampu berpuasa nanti gantinya seperti apa, ada di dalam Al-Quran walaupun tidak detail banget. Lah, dua fenomena ini, dua bentuk perintah yang dijelaskan detail oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dalam Al-Qur'an, dan kategori perintah yang kelengkapannya itu ada dalam hadis Nabi seperti sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, karena Rasulullah sholatnya 5 waktu padahal di Al-Qur'an cuma disebutkan 3 waktu, maka kita ikut yang prakteknya Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Sama pentingnya. Tetapi ahamiyah atau kepentingannya itu terkadang lebih mendesak terkait tentang perintah yang Allah Subhanahu wa taala detailkan langsung di dalam Al-Qur'an. Dan puasa ini termasuk di dalam Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini tentang Syahrul Ramadan, perintah puasa. Terus hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan di situ adalah kalau bahasa kita ini petunjuk tetapi petunjuk yang global. Kalau Imam Asy-Sya'di menjelaskan di sini terkait tentang hudalin nas itu adalah al-mustamil alal hidayah lima sohilikum ad-diniyah wa dunyawiyah. Bahasanya petunjuk yang Allah berikan melalui Al-Qur'an itu sudah mustamal, sudah terangkum segalanya. Lima solihikum untuk kebaikan diniyah agama kita, wa dunyawiyah dan urusan dunia kita, wa tabyinul haq wa bi'awdahi bayan. Lalu dijelaskan secara detail, secara teknisnya wa awdahil bayan, dengan penjelasan yang paling jelas. Sehingga kalau boleh saya aplikasikan di zaman kita, bahwasanya huda itu petunjuk secara global, sedangkan bayinahnya ini juknisnya, petunjuk teknisnya. Jadi kalau Prabowo punya program makan siang gratis, pesantren kena nggak pesantren? Itu namanya huda. Wa bayyina minal huda wal furqannya itu juknisnya. Apakah nanti akan dibuat kementerian tersendiri khusus makan-makan ini berarti namanya Kemenakan, Kementerian Makan-Makan.
Terus nanti teknisnya apakah pakai vendor nggih. Jadi dilelang per daerah atau apa nggih. Terus nanti pelaksananya apakah petugas kantin masing-masing sekolahan, ya kan? Atau nanti di vendor juga di situ diadakan namanya lelang nggih. Memberdayakan sekitar sekolahan misalnya. Itu namanya bayinah. Lah Al-Qur'an itu seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan secara detail apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Dan secara juknis juga sudah dijelaskan. Ketika Allah menyampaikan ayat terakhir kepada Rasulullah ketika haji wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ada sahabat yang menjelaskan ini, tidaklah Rasulullah beliau meninggal dunia kecuali sudah dijelaskan tentang segala sesuatu. Bahkan hukum terkait tentang burung yang terbang di langit, itu syariat dia bisa mengakomodir terkait tentang hukumnya. Nah ini kalau dalam fikih muamalah itu kan ada namanya jual beli nih. Salah satu syarat sah jual beli itu adalah hadirnya barang dalam satu majelis. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada badoeknya, ada barangnya. Kalau barangnya tidak ada, dan kemungkinan besar tidak bisa diadakan, walaupun tamliknya itu tamlik secara sempurna, memang milik dia barangnya, maka jual belinya nggak sah. Misalnya jenengan jual burung yang burung itu terbang di langit, orang yang kurungan, boleh nggak? Nggak boleh. Ini jual beli yang tamliknya ini nggak sempurna karena barangnya ketika akad itu deal itu nggak bisa dihadirkan. Nah, cuman sekarang berkembang ada jual beli yang dia itu barangnya goib, barangnya nggak ada. Jenengan open order itu kan bayar dulu, barangnya belum ada, barangnya masih di Jakarta. Itu jual belinya sah apa tidak? Sah apa tidak nanti terkait tentang jaminan untuk bisa menghadirkan barang tadi. Lah ini nanti hasbal uraf. Kalau zaman dulu nggak bisa, nggak ada ekspedisi. Zaman dulu ekspedisi itu hanya pos, ya kan? Itu pun barangnya paling surat-suratan. Nih, makanya jual beli yang seperti itu kalau zaman dulu tidak sah. Tapi kalau zaman sekarang sah, karena secara uruf, secara kebiasaan masyarakat saat ini bisa. Jenengan beli barang, ya kan? Barangnya belum ada ketika akadnya deal. Tapi itu bisa dikirim setelah sekian hari karena ada jaminan dari ekspedisi tadi. Jadi seperti itu, artinya apa? Memang benar kata sahabat tadi, tidaklah Rasulullah menjelaskan seluruh perkara itu semua sudah dijelaskan. Hatta burung yang terbang di langit itu ada penjelasan hukumnya. Memang di zaman itu tidak ada transaksi yang seperti itu, nggak ada. Tapi di zaman kita bisa mulai dibayangkan. Makanya ketika saya nulis tesis itu kan judulnya terkait tentang masalah usul fikih. Jadi tentang Tahqiqul Manat inda Imam Asy-Syatibi. Jadi Imam Syatibi itu dalam pemikiran usul fikih beliau belum membuat salah satu formula untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah kontemporer dalam bingkai syariat Islam. Zaman Nabi kasusnya tidak ada, tetapi di zaman kita bisa kita labeli dengan hukum syar'i. Hukum syar'i itu kan labelnya ada 6 ya. Halal, haram, mubah, makruh, apa lagi? Halal, haram, mubah, makruh, subhat. Jadi label syar'i itu ada itu. Lah perkara yang di zaman Nabi itu tidak ada, di zaman kita itu bisa dilabeli. Contoh misalnya kemarin belum lama MUI membuat fatwa tentang haramnya produk Israel. Kurma, ya kan, secara dzatiyah dia suci. Dalam muamalah barang suci itu halal untuk diperjual belikan. Tapi kalau dia berasal dari Israel, dilabeli sama siapa? Sama MUI, menjadi haram. Tapi di zaman Nabi kurma Israel halal atau haram?
Halal. Di zaman Nabi kurma Israel itu halal karena belum ada Israel kan. Israel baru 19 berapa itu. Artinya perkara zaman sekarang di zaman Nabi tidak ada bisa dilabeli. Inilah syariat luar biasa. Walaupun ayatnya itu terbatas. Ayat Al-Qur'an itu pinten Ustaz? 6.600 sekian. Karena ada khilaf terkait basmalah dalam Fatihah itu ayat pertama atau ayat kedua gitu. Terus misalnya basmalah dalam setiap ayat itu apakah masuk ayat atau dia bukan, hanya sebagai apa namanya fasal. Fasal itu penyela antara satu surat dengan surat selanjutnya. Pokoknya 6.600 sekian. Itu kan terbatas. Sedangkan apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu enggak terbatas. Fenomena-fenomena yang muncul dalam kehidupan kita itu kan ada terus kan. Lah, sesuatu yang terbatas ini kan tidak mungkin untuk bisa menghukumi. Ya kan, sesuatu yang tidak terbatas. Untuk menghukumi sesuatu yang tidak terbatas. Tapi karena syariat Islam itu ada perkara-perkara yang dia itu mutaghayyirat nih. Ada perkara-perkara yang kalau apa namanya? Dalam fikih aulawiyat itu ada namanya perkara yang muhkam dan mutasyabbih. Ada sesuatu yang dia itu bisa mengakomodir perkara yang di zaman dulu tidak ada. Seperti khomer. Kalau di zaman Nabi, khomer itu suatu yang definitif, sesuatu dia itu adalah minuman yang berasal dari fermentasi kurma dan fermentasi anggur kali. Jadi khomer itu yang terbayang itu kalau orang Arab waktu itu. Nah kalau sekarang ada namanya pil sapi yang anak-anak muda itu loh. Di daerah Bantul itu kan sering saya nganter ibu saya itu nopo sosialisasi sama BNN itu loh. Nah itu Bantul itu mengerikan fenomena narkoba itu. Yang banyak itu bahkan daerah Pleret banyak juga, daerah Delingo ini juga banyak. Nggih. Dan Delingo itu juga siapa yang dari Delingo nggih. Itu yang pil sapi nggih. Terus kalau yang low budget itu pakai apa namanya? Pakai jamur letong, tau nggak jamur letong? Jamur letong nanti diiris-iris terus digoreng sama telur ya kan buat lauk makan. Terus ada kecubung itu disambel ke lotes ya kan. Ini bukan ngajari ini. Walaupun ngajari nggak mungkin jenengan praktekan kan. Bukan tutorial nih. Lah itu di zaman Nabi kan nggak ada, tapi status hukumnya bisa dilabeli. Dia bisa dilabeli apakah haram, apakah mubah, apakah halal ya kan? Kenapa? Karena ilah hukumnya ada. Kullu khamrin haram, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan maka dia khamr, dan setiap khamr maka dia haram. Jadi terkait tentang nopo muskirnya tadi. Jadi seperti itu. Maka kalau kita ini belajar nopo fikih ini, apalagi istidlal hukumnya terkait tentang usul fikih, itu nanti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang saya bacakan tadi. Itu kan ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan pada kita dalam apa? Penerapan syariat itu kemudahan, bukan menginginkan kepada kita itu kesulitan. Sehingga ketika kita melihat syariat itu bukan sesuatu yang memberatkan tapi memudahkan. Karena ada orang itu ketika ngaji ya kan, dia merasa gelisah. Kenapa? Kok ngaji itu seperti malah orang itu dibatasi dalam kehidupannya. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit neraka ya kan. Tapi kalau kita paham terkait tentang apa namanya, secara kompleks pembahasan syariat ini, kita akan mudah. Makanya dulu ya sebenarnya ini agak sembrono sih, tapi juga ada benernya walaupun enggak 100%. Ketika Gus Dur mengatakan kalau orang bodoh tuh nggak boleh maksiat, yang boleh itu ustadz dan orang alim itu boleh. Kenapa? Karena tahu cara tobatnya. Sedangkan orang jahil itu nggak tahu cara tobatnya sehingga nggak boleh bermaksiat.
Ya karena secara rumus itu ya kan, rumus hadis gitu kan. Itu orang tuh punya dosa sebesar bumi pun kalau dia ahli tauhid Allah akan siapkan ampunan sebesar itu juga. Cuman ini kan nggak boleh kita sembrono kan. Jadi bukan mengelabui syariat, jadi memang syariat itu seperti itu akan memberikan kita kemudahan, tidak nopo menyulitkan kita. Perkara-perkara yang terkait kemarin saya sampaikan salah satu putusan tarjih tentang wakaf itu loh, itu kan memudahkan kan. Kalau kita terapkan secara tekstual ya repot. Kalau zaman Nabi apa yang diwakafkan itu memang secara manfaat sudah jelas. Seperti Utsman bin Affan, beliau berwakaf sumur ya kan. Waktu itu ada sumur milik orang Yahudi. Ketika kaum muslimin ingin minum dari situ ditarik apa namanya retribusinya. Berat kan? Lalu Rasulullah membuat pengumuman siapa yang mau membeli itu lalu diwakafkan. Utsman bin Affan jelas. Nggak ada orang dulu zaman Nabi orang wakaf itu tanah di tengah hutan, nggak ada. Yang nggak bisa dimanfaatkan ya kan. Terus wakaf untuk misalnya apa namanya pesantren zaman Nabi tidak ada kan. Maka kita perlu formula hukumnya, bukan menghabis syariat tetapi apa namanya memang secara wakil itu tuntutannya seperti itu. Seperti misalnya dalam hadis itu kan dijelaskan jual beli di masjid itu kan nggak boleh. Kalau ada orang jual beli di masjid itu didoakan supaya nggak laku. Ternyata saya runut nih, perkara ini saya runut. Salah satu alasannya karena pernah ada fenomena di zaman Nabi. Rasulullah itu pas Jumatan ternyata baru ada barang datang dari Syam. Kalau nggak dari Syam dari Irak. Nah itu pas Jumatan nih, wataroku qaima dalam surat Jum'ah itu loh. Nabi ketika Jumatan gitu, akhirnya jamaah bubar, jamaah bubar golek dagangan tadi nih. Wataroku qaima katalah meninggalkan kamu itu berdiri sendiri ngomong ora karo sopo-sopo karena ditinggal karo jamaah. Lah ternyata ilah tarihnya alasan keharamannya adalah ketika jual beli di masjid dan itu mengganggu ibadah. Bisa dengan meninggalkan ibadah, bisa dengan masjidnya jadi nggak makmur di situ. Nilai-nilai ibadah di situ terkurangi. Lah problemnya sekarang jual beli itu bisa dengan silent. Jenengan mungkin ikut pengajian tapi bisa aja kan check out Shopee. Ya enggak? Iya kan? Lah kok pas pengajian, pas bersalam. Misalnya apa namanya kan kadang ada sel yang 19 itu kan, sel-sel yang ketika kita kelewat itu nanti sudah harganya sudah beda gitu. Nah, ternyata jenengan pas sholat ada flash sale itu. Usrah khusuk itu kan sholatnya kan. Lah setelah sholat salam langsung check out. Nah, gimana itu hukumnya? Boleh nggak? Apakah kena hadis tadi yang ketika jual beli di situ dia nopo apa namanya dia didoakan nggak laku, atau jenengan misalnya penjualnya ketika nggak segera respon, nggak fast respon kan, nah itu nanti kehilangan deal yang dia nilainya mungkin jutaan. Akhirnya jenengan buat dalil-dalil yang banyak kan, ternyata imame kuwi lek imam suwi kan. Jenengan bawakan dalil menak imam suwi itu makruh ya kan. Karena kita termasuk orang kan yang Dzulhajjah kan. Karena kata Rasulullah, fa idza shalla ma'anas, kalau kamu sholat dengan manusia nggih fayasir maka mudahkanlah li anna wara'akum, karena di belakang kalian al marid orang sakit, al ajus orang yang tua, wadal hajjah dan orang yang salah ono butuh. Lanjutnya salah ono butuh kan. Enggak setiap hari dapat deal seperti itu, nek enggak segera dibalas nanti dia beli ke yang lain kan. Lah kena enggak hukumnya itu? Hukum nek dodolan ning masjid terus dia napa? Dia didongake ora payu tadi. Nggih. Gimana itu? Nah, maka ilah hukumnya, ilahnya karena ganggu kekhusukan jamaah yang lain. Nek mboten ya berarti tidak.
Nek mboten juga berarti tidak. Kalau jenengan bisa keep silent nih. Karena nek dodolan saiki kan ora kudu kaya ning pasar nggih, Mbak, lomboke nggih. Murah-murah kan enggak kayak gitu kan. Jadi seperti itu. Walaupun ada yang tekstual. Tekstual itu sampai kalau kita pengajian terus ada backdropnya, di situ ada iklan-iklan sponsornya, itu nggak boleh, katanya haram karena hadiahnya seperti itu. Padahal itu nggak ganggu, justru bantu. Karena nek rano kuwi rano pengajian, nggak ada sponsorshipnya kan, akhirnya ya pengajian tapi mulai katan rano sing nyugui kan. Jadi usul fikih itu cara kerjanya itu seperti itu. Bagaimana dia mengakomodir perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak ada, di zaman kita ini ada, dan harus diberikan label halal atau haram atau makruh, benar atau tidak. Contoh misalnya parfum. Ini Ustadzah pakai parfum enggak? Pakai. Boleh enggak pakai parfum itu dalam hadis? Hah? Nggak boleh kan? Dalam hadis itu kalau wanita keluar pakai parfum itu ditumpai setan. Jadi ditazin oleh setan. Nggih. Nah, kalau jenengan baca parfum itu, ya kan? Kenapa parfum di zaman Nabi itu haram? Karena dia menimbulkan fitnah. Karena parfum di zaman Nabi itu ada namanya bukhur. Bukhur itu jadi cara pakainya kayak menyan gitu, itu dibakar, terus nanti nggak pakai baju, terus pakai selimut gitu, dikekep, jadi dia nempel. Nah, itu biasanya dipakai ketika malam dan rencananya mau hubungan suami istri itu istrinya pakai itu. Jadi itu wangi-wangi tertentu, sehingga wangi itu jadi memori. Jadi bapak-bapak itu ketika mencium bau itu yang terbayang adalah hubungan suami istri. Nah, ketika dia dapat wangi itu bukan dari istrinya, lah itu kan bahaya kan? Itu kan bahaya. Lah sekarang problemnya kalau parfum itu bukan parfum yang dia meningkatkan libido, bagaimana hukumnya? Bagaimana nopo? Hukumnya ya kan? Kalau ada yang mengatakan, oh ini satu dari A untuk antisipasi, karena ada orang itu kan nafsuan kan? Nah, kok ngambu parfum, ngambu kelek kecut, gue nafsu ya kan? Berarti hukumnya ya berbeda dengan orang yang tidak nafsuan, nggak boleh disamakan. Kayak Rasulullah pernah didatangi dua orang, sama-sama punya istri tapi yang satu tua satu muda kan. Nanya, ya Rasulullah, puasa nyium istri boleh nggak? Nggak boleh. Yang kedua boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena yang kedua itu tua, dan tua itu kata Rasulullah nopo ya ghuddu syahwat, atau dia lebih bisa menundukkan pandangannya. Lah problemnya sekarang banyak orang tua itu yang dia nglui sing enom, ya kan, kakek mencabuli nopo cucunya kan, ada itu sing cah enom ora wani, sing tua malah wani ya kan. Berarti bukan enom tua nih, tapi ilah hukumnya. Kenapa? Karena syahwatnya yang nggak bisa dikendalikan. Kalau muda dia bisa mengendalikan, maka nggak apa-apa mencium istrinya, yang nggak boleh mencium istri temennya. Nah itu jelas haram kali itu. Jadi cara kerja usul fikih menika napa? Seperti itu nggih. Laifatullah rahmatullah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti misalnya, karena terkadang itu ada perkara yang tidak pas nih, seperti misalnya parfum beralkohol. Dulu kan sempat ramai kan, beralkohol itu najis, akhirnya sholatnya tidak diterima nih, karena ada najisnya nih. Ini perkara juga butuh usul fikih untuk menjelaskan nih. Nah, alkohol yang dipakai parfum itu ternyata bukan alkohol yang muskir, dia bukan alkohol yang ketika diminum itu mabuk, tapi dia lebih ke masmumnya. Masmum itu dia beracun, karena dia kan etanol atau metanol. Kayak alkohol 70% yang untuk luka itu nek diminum mabuk atau kelenger, keracunan atau fly, keracunan kan. Berarti dia hukumnya bukan muskir, tapi hukumnya racun. Racun itu tidak semuanya dia najis. Racun itu tidak semuanya nopo najis. Nasi itu bagi penderita diabetes dia racun kan, tapi najis enggak najis. Jadi seperti itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu
yuridu bikumul usr itu nanti masuknya di ranah itu. Nah, jadi ada hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tadi. Nah, Imam Asy'ari tadi menjelaskan Al-Qur'an ini harus kita fungsikan sebagai sarana untuk mendapatkan kebaikan dunia, akhirat dan dunia kita. Akhirat dan dunia kita. Ini bahasa beliau. Ini adalah bahasa beliau. Tapi kita balik boleh dong. Untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Kenapa? Karena secara timing waktu dunia dulu baru akhirat. Dunia dulu baru akhirat. Makanya ada aliran di mana mencari akhirat itu dengan meninggalkan dunia. Apakah boleh? Boleh saja. Untuk beberapa orang boleh. Tapi untuk semua orang maka tidak boleh. Maka aliran sufiyah itu aliran yang nggak bisa difatwakan untuk umum. Bagaimana orang meninggalkan dunia? Iya kan? Bagaimana orang meninggalkan dunia untuk dia bisa mendapatkan kesempurnaan akhirat. Karena ada orang itu ketika dia meninggalkan dunia, akhiratnya menjadi tidak dapat. Kayak misalnya kalau Rasulullah perintahkan orang-orang kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Khalid bin Walid itu untuk meninggalkan dunia. Wes rasah nyambut gawe, pokoknya sregep ibadah yang masjid wae misalnya. Rasa bisnis nih. Kalau Khalid bin Walid itu nggak usah latihan militer misalnya, wis nang omah wae. Itu kira-kira Islam hancur apa enggak? Akhiratnya kaum muslimin itu menjadi baik apa tidak? Menjadi rusak. Jadi rusak. Maka perkara ini bisa untuk sebagian orang, tapi nggak bisa untuk sebagian orang. Lah kalau secara kolektif dunia ini nggak boleh untuk ditinggalkan, kaitannya untuk kaum muslimin. Tapi kalau secara pribadi nggak masalah. Ketika Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'zumratil masakin, itu untuk diri sendiri. Padahal potensi beliau untuk menjadi orang kaya bisa, dan beliau kerjakan itu. Rasulullah ketika mendapatkan harta rampasan dari Khaybar, Khaybar itu kebun kurma yang luar biasa. Terus Rasulullah punya warisan sekarang namanya kurma ajwa, kurma Nabi ya kan. Itu memang dari warisan dari Nabi. Artinya Nabi itu kalau secara potensi menjadi orang kaya luar biasa, dan itu diambil oleh Nabi cuman dipakai untuk kemaslahatan banyak orang, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Secara pribadi beliau hidup dengan sederhana, bukan dengan miskin tapi sederhana. Artinya dunia ini tetap harus kita pikirkan, akhirat juga. Karena ketika dunia itu terlewatkan, ya akhirat menjadi berat. Karena ada kalimat al-amru bi syai' al-amru bi awamirihi, mengerjakan wasilah satu kewajiban, itu bagian dari kewajiban. Allah perintahkan sholat jamaah, tapi kan sholat jamaah butuh masjid kan. Maka kaum muslimin harus mampu bangun masjid. Maka harusnya sing duwe pabrik keramik, duwe pabrik besi, punya pabrik semen, itu kaum muslimin dalam rangka membangun masjid. Karena al-amru bi syai' al-amru biwasa ilihi gitu loh. Ekstrim enggak ini pemikirannya? Tapi memang kayak gitu Ustaz. Kalau kita belajarnya lebih dalam itu ketemunya Islamnya seperti itu. Karena saya kan banyak ngikuti Buya Syafi'i Ma'arif. Memang banyak orang tuh yang ada orang yang nggak setuju sama beliau karena terkadang pikirannya agak nakal gitu. Tapi sebenarnya untuk kemaslahatan kaum muslimin, menyadarkan bahwasanya syariat ini ada bagian keduniaan yang harus kita ambil. Karena ketika tidak, ya yang ngambil orang yang nggak peduli dengan Islam. Makanya syahrul Ramadan itu spiritnya harus seperti itu. Akhirat kita itu baik, dunia kita ini juga harus menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi. Makanya kan ada orang-orang itu ketika bulan Ramadan justru dia disempitkan mengerjakan amal-amal sunnahnya seperti taraweh nih, karena bisnisnya baru menanjak. Nah, itu ada yang bawa auka, itu siapa sing dodolan auka? Ustadzah biasanya itu. Bukan.
Auka gulung itu. Siapal karena saya jualan gitu. Nah itu bagaimana hukumnya nggih? Tunggu toko terus dia nggak taraweh. Nggih. Bagaimana hukumnya nggih? Tarawih itu sunnah. Ngopeni anak bojo hukumnya wajib gitu. Kalau jawaban moderatnya ya nanti tarawihnya malam hari gitu. Tapi artinya jangan ditinggalkan ketika jangan memang ada kesempatan untuk perpekan di situ. Perpekan itu maksudnya dodol laris ya kan. Dan momennya hanya di situ diambil. Ketika memang tujuannya nanti ketika kita secara dunia itu sudah settle kan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda. Al-Qur'an ini harus kita fungsikan untuk tenanan ngurus dunia kita dan endingnya nanti untuk kesempurnaan dari ibadah kita, ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Laung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja melarang kita ini sholat jamaah dalam kondisi lapar. Makruh itu. Jenengan mau sholat jamaah sudah siap. Ternyata mie gorengnya pakai telur mata sapinya sudah siap. Itu jenengan berangkat sholat jamaah atau menyelesaikan itu? Menyelesaikan dulu. Hadisnya itu jelas loh. La sholata lihadoroti to'am. Tidak boleh sholat ketika makanan itu sudah tersaji pada kita. Makna lebih dari itu, nggak boleh kita sholat ini dalam kondisi lapar. Tidak boleh kita ini sholat dalam kondisi urusan dunia kita masih amburadul. Kita masih punya hutang, belum tahu nanti bayar kok ngendikan ono wong-wong model koyo ngono ki kan. Kendel utang tapi tidak prepare nih. Tidak prepare bagaimana nanti menyelesaikan nih. Ya tidak haram tapi makruh. Memang itu tidak haram. Seandainya jenengan sholat ninggal mie goreng itu boleh tapi makruh. Makruhnya apa? Jenengan meninggalkan sunnah khusyuk. Khusyuknya mesti rusak. Khusyuknya mesti rusak. Jenengan sholat mesti kelingane nopo? Mie goreng. Gak bisa jenengan sholat dengan ihsan nih. Antak budallah ka annaka tarahu fa ilam takun taro fa innahu yaraka. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah, enggak, seakan-akan melihat mie goreng. Pikirannya wah aku nek malah dipangan bojoku ya kan, malah didodol pitik ya kan, wah aku wis ora anget, wis adem, wis ora enak misalnya. Jadi seperti itu nggih. Al-Qur'an harus kita fungsikan untuk kesana, dan Al-Qur'an ini memang menjadi perkara yang ketika difungsikan dengan benar itu memang bisa untuk menjadikan kita ini expert dalam urusan dunia. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhor. Lah ini tadi yang saya jelaskan di awal bahwasanya ada penjelasan detail tentang puasa. Bagi yang dia tidak mampu berpuasa, entah dengan sakit atau safar, fa'iddatu min ayamin ukhor, maka dia menggantinya di hari yang lain. Walaupun terkait tentang penjelasan menggantinya ini ada penjelasan lebih detail, nanti kita temukannya di as-sunnah atau dengan kias. Seperti fenomena sekarang orang yang bekerja keras itu boleh nggak untuk tidak berpuasa? Nanti kalau jenengan di rumah ditanya jawabnya gimana itu? Boleh nggak bekerja keras ya kan? Terus dia nggak berpuasa di bulan Ramadan, boleh apa tidak? Karena orang nggak berpuasa itu saking oke Ustaz. Kalau orang yang tinggal di sini sudah lama mungkin apal nih. Jenengan nek tahu sate kambing sepanjang jalan Imogiri Timur itu sudah ada sejak zaman dulu. Sejak saya kecil itu sudah ada. Nggih. Kuwi nek poso ya kan, nek biasanya beleh siji dulu waktu dulu itu warungnya nggak sebesar ini. Itu nek biasanya nek nggak bulan Ramadan belehnya cuma 1 ekor. Nek Ramadan itu beleh bisa 2-3 ekor, malah luwih laris. Kenapa? Bapak-bapak ora dimasake karo ibu ning omah. Dadi dhek jajan. Ya lawangnya ditutup tapi iso lewat mburi. Alasannya mergo nyambut gawene kesel. Nah, boleh enggak itu? Secara fikih boleh apa enggak? Itu nanti dikiaskan orang yang sakit darurat.
Sakitnya dalam bentuk apa? Itu boleh kalau pekerjaannya adalah untuk perkara yang doruri, perkara yang primer. Untuk kebutuhan primer dia, nek daerah nyambut gawe dino kuwi anak bojone ra iso mangan. Nafkahnya menjadi minus. Nafkah hari itu menjadi minus. Karena rezekinya masih rezeki manuk. Golek saiki ontek saiki. Nggih. Kalau kita kan nyari 1 bulan entek 3 dino serampung kan. Itu lebih minus kalau itu. Nah, ini harian. Jadi kalau dia nggak bekerja hari ini, kebutuhan doruri dia nggak terpenuhi. Nah, kalau kerjanya itu menjadikan puasanya itu nggak kuat, maka boleh. Tapi cara teknis juga nggak boleh tidak berpuasa sejak awal. Maksudnya dari malam dia tetap harus niat puasa, tetap niat puasa, tetap sahur. Terus nanti dilihat nih jam 10 masih kuat, gurodo kunang-kunang, tetap harus diteruskan. Jam 12 itu sudah oleng ya kan, tapi masih kuat ya kan, diteruskan. Lah jam 2 nek ora buka semaput. Nah ini baru boleh berbuka. Cuman setelah itu tetap harus diteruskan nanti sampai maghrib. Makan sesuai untuk menyambung tenaga dia sampai selesai pekerjaan. Orator nggak boleh setelah itu terus ngempak udut ya kan, nggak boleh. Kalau secara fikih itu seperti itu. Famangkana minkum maridun au ala safarin. Terus nanti ada penjelasan di sini ibu-ibu hamil terus yang menyusui nggak ada kan? Di sini kan nggak ada. Terus bagaimana hukumnya? Perdebatannya terkait tentang nyaur utang atau bayar fidyah kan? Bayar fidyah itu untuk orang yang dia secara fisik memang tidak mampu lagi. Kalau orang sakit adalah sakit yang la yurja syifa'uhu, yang dia itu memang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Wes angel marine, seperti sakit orang yang sudah tua. Lah ini bayar fidyah. Terus yang la yurja syifa'uhu itu juga bagi wanita yang dia hamilnya rutin. Jadi per 1 tahun hamil. Nah itu kan enggak kalau kondisi hamil, kondisi menyusui ketika Ramadan kan. Wah ini tuangnya bisa 3 tahun, 4 tahun seperti ini. Lah kalau seperti ini baru boleh bayar fidyah. Cuman juga harus dilihat karena kondisi kehamilan orang ketika menyusui itu macam-macam. Kalau memang secara fisik kuat dan tidak membahayakan anaknya, itu boleh berpuasa. Boleh berpuasa. Beda dengan haid loh. Kalau haid itu nggak boleh sholat. Kalau sholat malah haram. Kalau sholat kan haram karena hukumnya itu langsung dari Allah, pemberian dari Allah. Nah kalau ini nanti ada hukum kontemporernya. Nek kita mau Ramadan biar nggak punya hutang, terus minum pil anti haid, jadi sebulan poso terus. Nah nanti boleh apa enggak? Nah, untuk tadi orang yang hamil tadi, kalau dia kuat nggak masalah dan tidak membahayakan anaknya, itu nggak masalah. Kayak istri saya itu hamil anak pertama itu kayak orang nggak hamil, biasa aja. Sejak awal sampai melahirkan tuh biasa aja. Jadi justru ketika anak pertama itu dalam seumur hidup itu puasa bisa 30 hari itu istri saya itu. Tapi yang anak kedua ini payah sekali, ini nggak bisa, nggak kuat dia. Secara fisik itu tidak kuat, akhirnya tidak berpuasa. Maka nanti tergantung dengan kondisi masing-masing. Kalau memang nanti kiasnya sebagaimana orang yang memang sembuhnya itu sulit, berarti itu yang double utangnya itu nanti bayar fidyah bisa. Kalau ditarji itu kan bayar fidyah kan untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi seperti itu. Tapi kalau dia mampu untuk membayarnya maka dibayar. Bahkan ada pendapat itu dia bayar fidyah dan puasa. Ini justru berat kalau ini. Karena ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau tekstual dari ayat ini Allah menggantinya fi ayamin ukhor, gantinya di hari yang lain itu dengan puasa. Berarti satu item aja. Kalau puasa nggak mampu berarti satu item dengan fidyah. Jika ulama yang tidak sepakat mengganti satu puasa dengan dua, yaitu dengan apa? Dengan puasa dan dengan fidyah, itu nanti fidyahnya itu hukumnya sunnah, menjadi sedekah karena dia sudah gantinya dengan puasa. Karena ini kan tidak apple to apple nih bahasa sekarang.
Berarti kan dua itu gantinya, tidak setara seperti itu. Ini yang berpendapat seperti itu. Cuman kan dalam fikih sah-sah saja kan berpendapat seperti itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridul usra. Allah menginginkan pada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan pada kalian itu nopo kesusahan. Nah, makanya saya termasuk semangat sekali kita berjamiyah di Muhammadiyah ini. Bagaimana majelis tarjih kemarin salah satunya ada kalimat gini, agama itu harus menjadikan kita ini menjadi hamba yang bahagia sebahagia-bahagianya, menjadi hamba yang makmur semakmur-makmurnya. Dan Islam itu harusnya seperti itu, menjadikan kita ini hamba yang bahagia. Maka anasir atau unsur-unsur kebahagiaan itu harus kita hadirkan. Kalau dalam fikih dakwah itu suatu yang bisa menyokong kita bahagia dunia gitu. Kalau akhirat itu kan ikhlas, ridho dengan pembagian Allah gitu. Tapi kalau dunia itu ada tiga: ilmu, harta, jabatan. Ini perkara yang bisa menjadikan kita ini bisa bahagia. Kalau orang beriman nanti ditambah dengan agama. Kayak hadis Nabi itu loh, tungkahul mar'atu bil arba. Orang nikah itu tujuannya kan bahagia. Makanya ada di reels apa namanya, Facebook atau YouTube itu, ada orang dia sudah khidbah, sudah dikasih cincin gitu, tapi seketika itu muncul apa bayangan, terus asa-asa, terus nganggo daster, ya kan ada kan, akhirnya ditunda rasido nikah gitu. Ya itu benar, itu realita. Tapi cuman ketika orang mau menikah itu kan bayangannya kebahagiaan, dan kebahagiaan itu ada di empat tadi. Ketika urusan maisahnya cukup, ketika urusan apa namanya agama, terus fisik, terus terkait tentang kedudukan, terus terkait tentang agama, perkara ini cukup. Ini unsur-unsur yang bisa mendatangkan nopo kebahagiaan. Maka harus kita usahakan juga, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Kalau kita patokannya agama tok, tiga perkara ini tidak diperhatikan juga problem. Kisah tentang Zaid bin Haritsah, anak angkatnya Rasulullah yang dulu jadi budak, akhirnya diangkat jadi anak itu. Falamma qadha Zaidun watar, ini satu-satunya sahabat yang namanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu kan beliau nikah dengan Ummu Salamah kan? Siapa namanya? Ummu Salamah yang akhirnya istrinya Zaid ini dinikahi Nabi. Akhirnya ada problem, ini menikahi istri anaknya ya kan, padahal itu anak angkat kan. Itu secara kafaah diniyah ini sama-sama orang soleh. Zaid itu sekretarisnya Rasulullah kan. Terus yang satu itu orang yang secara kedudukan mulia, cuman Zaid itu dulunya dari kalangan budak. Terus yang satu itu dari orang bangsawan. Itu kan akhirnya bercerai kan, karena diniyahnya sama, tapi dari sisi apa namanya keduniaannya nggak sekufu. Maka ada kalimat sekufu itu bukan hanya sekufu agamanya. Kalau jangan baca dalam fikih Syafi'iyah terkait tentang nafkah istri, itu harus sesuai dengan nafkah yang diberikan orang tuanya sebelumnya. Iya kayak gitu. Sekufu itu seperti itu. Makanya kalau orang-orang Sulawesi, mana nih orang Sulawesi ini, ada uang panai itu marai mumet memang kan. Kalau di Aceh ada namanya mayang, apa tuh? Mayam, berapa mayam itu nanti katanya itu ditimbang berat badannya, nanti dikonversi ke emas gitu. Jadi sing lemu tambah larang nek neng. Sing lemu tambah angel golek bojo sing lemu. Jadi kalau seorang wanita itu biasa dijatah sama orang tuanya 1 bulan misalnya 5 juta, maka suami itu harus minimal kasih 5 juta minimalnya.
Ini pendapat napa? Madzhab Syafi'i kan. Jadi seperti itu dalam rangka untuk kafah, kecuali memang nanti ada kesepakatan, karena ada sesuatu yang dia itu bisa dikonversi, yang dulunya tidak ada kan bisa dikonversi dengan apa namanya, dengan uang kan. Nek biyen kan wong tuane ya ora iso ngeterke blonjo, ora iso ngeterke nyambut gawe, kalau suaminya kan bisa kan. Ya itu ya dikonversi dengan duit juga. Jadi nek dulu itu 4 juta itu nek tukang itu biasanya sehari 1.000 tapi lepas ya kan. Nah, kalau itu nanti 1,5 tapi servisnya yang lain ya kan. Nah, ini suami jeti barang, iso ngeloni barangan. Jadi itu diuangkan ya nggak apa-apa. Maksudnya seperti itu, artinya sampai sedetail itu loh. Artinya urusan tungkahul mar'atu yang 4 tadi itu diutamakan yang agama, yang 3 jangan ditinggalkan. Hadis ini sia-sia kalau hanya kita pakai dalam urusan menikah saja. Sia-sia. Harus kita fungsikan di yang lain. Dalam kehidupan dunia kita itu juga harus kita perhatikan. Terkait dengan harta yo nyambut gawe sing tenanan. Terkait tentang apa namanya penampilan Rasulullah perintahkan kepada kita menjaga penampilan. Jadi bapak-bapak itu nek ibu-ibu sambat skincare itu jangan terus, karena itu kebutuhan juga. Ya kan? Wong jenengan nek dolan ning pasar ya lirak-lirik sing glowing kok. Ya kan? Ibu juga harus menjaga terkait tentang kondisi fisik ya kan. Jadi seperti itu. Fatullah rahmatullah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya saya menyampaikan ayat ini agar kita ini bisa mengambil memfungsikan ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi itu bukan hanya di zamannya. Kita bawa di zaman kita juga, karena di zaman Nabi ada permasalahan yang beda banget dengan di zaman kita tanpa kita keluar dari konteks syar'i. Tanpa kita keluar dari konteks syar'i itu. Nah, sekarang kan kemarin tentang penolakan Ustadz Syafiq Basalamah itu kan, kritiknya dari MUI itu kan karena mereka kurang bisa untuk memfungsikan terkait tentang kebudayaan di Indonesia ini. Mereka nabraknya terlalu keras nih. Nah, ini juga harus menjadi evaluasi bagi diri kita. Banyak syariat itu bisa difungsikan dengan apa namanya, dengan santun, dengan benar tanpa kita meninggalkan perkara-perkara syariat. Kayak kemarin waktu pengajian malam di sini, Muhammadiyah solawatan, ya kan? Padahal yang biasanya solawatan itu kan bukan Muhammadiyah. Nah, bagaimana ini secara syar'i? Ya nggak masalah selama tidak ada tabarut. Terus perkara itu tidak menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah terlalu ekstrim ya itu nggak boleh. Kayak kita juga sempat mengkritik kalau di UMY itu kalau ada acara itu di sportorium itu ngundangi Cherry Bell, JKT48 ya. Nah, ini kan jauh dari nilai-nilai Islam kalau seperti itu. Musiknya khilaf, tapi kalau sampai tabarut, sampai menampakkan aurat ada loh, pernah kejadian seperti itu di UMY itu. Ya yang seperti ini harus kita kritisi. Jadi seperti itu. Ya boleh, tapi dalam rangka perkara-perkara yang memang maslahat nih. Jadi itu ini bukan tafsir, saya bukan mufasir, tapi tadabbur. Kalau tadabbur itu kan kita bisa lebih mengeksplor yang lain. Kita belajar untuk bagaimana memfungsikan ayat itu lebih dari ketika ayat itu diturunkan. Karena ayat itu terbatas, sedangkan yang kita hadapi ini fenomena yang tidak terbatas. Agar kita bisa lebih bijak bisa menjadikan segala sesuatu itu ada muatan syar'inya. Makatan Ustaz, nyun ngapunten kalau ada khilafnya, ada salahnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh